Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya di dalam Kristus. Di bawah tahun 1893, Samosir kita masih di tengah kekelaman, kemiskinan, dan HPLB-Guon. Tetapi dengan kehadiran Injil yang dibawa oleh para misionaris kita, yang menjadi landasan kuat yang untuk harus kita kembangkan dalam misi holistik di tengah gereja dan pergodungan. Nah, oleh sebab itu, selamat bersending, selamat pesta sending yang ke-125 tahun HKBP saat ini, esok, dan ke depan. Salam diakonia, Tuhan memberkati. Terima kasih. Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA, di dalam kesempatan kali ini bersama dengan Pendeta Samuel Banjarnahor STH berupaya untuk menelusuri jejak historis pekabaran Injil masuknya kekristenan ke Pulau Samosir, dimulai dengan menelusuri arsip serta kawasan-kawasan tempat peninggalan misionaris yang berada di lokasi pergodungan HKBP Nainggolan, Resort Nainggolan Distrik 7 Samosir, yang dimulai dengan pelayanan yang dibawakan oleh Dr. I.L. Nomensen, Epurus pertama HKBP, yang mulai mengutus para misionaris, khususnya Pendeta Johannes Warnek di tahun 1893 untuk memulai pelayanan di Nainggolan Samosir. Itu sebabnya awal mula masuknya kekristenan di kawasan Nainggolan Samosir akan diulas di dalam pembahasan kali ini. Tempat datangnya misionaris yang berangkat dari Balige menuju pelabuhan hingga sampai ke kawasan Nainggolan. Selamat menyaksikan liputan langsung kali ini oleh Preses Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA bersama dengan Pendeta Samuel Banjarnahor STH, Pendeta Resort HKBP Nainggolan, beserta dengan Sintua Pahala Sinaga. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berada pada kehadiran misionaris Zeding yang pertama memasuki Samosir. Bagaimana kira-kira sejarah singkat, kita akan liput bersama dengan para pendeta-pendeta yang melanjutkan para pelayanannya sampai ke depan. Kita sekarang dengan Pendeta Bapak Banjarnahor, Bapak Pendeta Samuel di HKBP Resort Nainggolan. Jadi misionaris pertama hadir di tempat ini, beliau akan menguras secara sederhana, secara singkat, bagaimana kehadiran, di mana, dan apa yang mereka lakukan, dilaksanakan, apa yang mereka sisihkan atau sisakan bagi kita sekarang ini dalam pelayanan kita sekarang dan ke depan. Silakan, Amang. Ya, terima kasih Amang Preses di Samosir, Amang Erdi Gultom, mengikuti data dan cerita dari yang terdahulu mengenai kehadiran misionaris ke tanah Nainggolan Pulau Samosir, dimulai dari pengutusan Nomensen kepada Warnek. Dia menyeberang dari Balige menuju Desa Pangaloan yang ada di Kecamatan Nainggolan. Tepatnya kalau dari pusat Nainggolan ini kurang lebih sekitar 3 km. Dari situlah Warnek kemudian memulai misi yang pertama sekali menginjakkan kaki. Namun dia kembali lagi setelah beberapa hari bertemu dengan tua-tua adat dan tua-tua yang ada di Nainggolan. Dia kembali lagi ke Balige bersama dengan Nomensen untuk menyusun strategi pelayanan dan di mana yang akan dijadikan tempat atau lokasi yang pas sebagai center dalam pemberitaan Injil di Pulau Samosir. Nah, setelah
berlangsung dari Pangaloan, mereka tidak berlangsung lama. Di situ dibuka semacam kita katakan rumah ibadah, tetapi bukti sejarah yang tinggal pada saat ini tidak ada lagi, kira-kira begitu. Nah, kuat kemungkinan setelah dari Pangaloan maka langsung dialihkan ke Nainggolan, karena dalam catatan sejarah yang kami ketahui ternyata ada beberapa tua-tua atau opung nih yang ada di kampung ini setelah mereka mendengarkan adanya Injil yang mau masuk ke Samosir, terlebih ke Nainggolan, dan membawa pembaharuan, mereka kemudian memberikan tanahnya, berlomba-lomba untuk memberikan tanahnya untuk penginjilan tersebut. Nah, dari situ 1,5 tahun Warnek dia melayani. Lokasi masih tetap di daerah Pangaloan, tetapi pada masa transisi antara Warnek kepada misionaris Bergansit, di situ baru kemudian lokasi senter pusat pemberitaan itu langsung ke Nainggolan, dan inilah lokasinya yang pertama. Cuman tidak ada lagi rumah peninggalan sejarah dengan itu, tetapi bukti otentik adanya sumur ini. Sumur ini sesungguhnya mual dari peparan Marga Parhusit, yang tadinya ini sebagai lokasi atau tempat mereka, tetapi kemudian dihibahkan atau dipelekan kepada misionaris yang pada saat itu melayani pasca Warnek adalah W. Bergansit. Nah, dia di sini kurang lebih 7 sampai 8 tahun melayani di Nainggolan. Nah, jadi mual inilah, sumur inilah menjadi bukti daripada perkembangan itu, dan disinilah dia mendirikan perlape-lapean yang pertama sebagai gereja untuk kemudian menjadi pusat ibadah dari orang Kristen. Tidak lama kemudian setelah pasca kembalinya Bergansit ke Eropa, dilanjutkan kemudian dengan misionaris Daniel Rickock. Nah, Daniel Rickock lah kemudian yang menata semua tempat ini, pergunungan ini, berikut dengan gedung gereja, berikut dengan rumah pelayan, rumah pendeta, dan juga rumah-rumah yang diperuntukkan untuk para penatua-penatua yang akan turut membantu dalam melayani di HKBP Nainggolan. Nanti kita akan sejenak pergi kepada pasca dari sini, bukti sejarah yang tinggal, gereja yang masih ada dalam masa Daniel Rickock adalah Sopogodang yang hari ini di gereja lama yang hari ini dipakai menjadi Sopogodang HKBP. Kita akan menuju ke sana kira-kira. Tahun berapa hadirnya penginjil pertama di Sepinggan, ya? Pangaloan itu kira-kira tahun berapa baru masuk kemari? Penginjilan pertama Warnek dia masuk pada tanggal 5 Mei 1893. Ya? Ada beberapa perbedaan tanggal dalam versi HKBP Nainggolan, dalam versi J.R. Hutauruk, dan juga dari Jerman. Tetapi kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh J.R. Hutauruk, Dr. J.R. Hutauruk dalam bukunya Tebarlah Jalamu. Di sana dia jelas mengatakan ada perbedaan soal tanggal kehadiran misionaris itu. Ada yang mengatakan tanggal 3, ada tanggal 5, ada tanggal 6, tetapi kita berasumsi dari pendapat J.R. Hutauruk yang mengatakan kuat kemungkinan bahwa Warnek tiba pada tanggal 5 Mei 1893. Meskipun pada waktu itu di dalam wawancara tim penyusun buku Tebarlah Jalamu karangan J.R. Hutauruk, pendeta Wilfred Opusunggu mengatakan bahwa hari lahirnya gereja ini pada tanggal 3 Mei 1893. Jadi kurang lebih 2 tahun Warnek melayani di sini, tetapi lokasinya bukan di sini sesungguhnya. Warnek. Ya. Jadi dia mengapakan masa transisi, mengalihkan masa transisi kepada Bergansit, supaya Bergansit kemudian memetakan di sinilah yang menjadi tempat pusat daripada penginjilan itu.
kira-kira. Ya, langsung kita ke sana. Bapak Ibu, ini adalah gedung yang kemudian dialihfungsikan menjadi Sopo Sekolah Minggu ataupun gedung serbaguna. Tadinya ini adalah gereja awal HKBP Nainggolan pasca dari Parlape-Lapean. Gereja ini kemungkinan didirikan pada tahun 1924. Dan ini bukan ini tampak belakang sesungguhnya. Kalau tampak depan dia dari sana, karena jalan utama pergunungan ini dari Simpang 3. Dan ini adalah jalan, sesungguhnya jalan ini tadinya belum jalan umum. Ini adalah komplek pergunungan, tetapi kemudian akhirnya ini dihibahkan kepada pemerintah dalam mendukung akses jalan menuju ke pelabuhan Nainggolan. Sesungguhnya jalan aksesnya adalah dari Simpang 3. Jadi gereja ini menghadap Simpang 3 jalan yang di sana, bukan menghadap jalan ini. Tetapi dalam perkembangannya, gedung ini kemudian setelah tidak digunakan lagi sebagai tempat ibadah umum, karena sudah berdiri gereja yang baru yang diopoi pada tahun 1978, akhirnya gereja ini dialihfungsikan menjadi Sopo Godang dan tempat gedung sekolah minggu. Nah, setelah tahun 1924 tidak lama berselang, gereja dalam masa kepemimpinan misionaris Daniel Rieckhoff dari Jerman, kemudian dia memetakan semua potensi yang ada di pergunungan dengan lahan dan lokasi yang sudah dihibahkan oleh Marga Parkusip, oleh Marga Lumba Tukup. Maka tidak lama kemudian berdirilah sekolah tukang, tepatnya di samping gereja baru. Nah, dan itu didirikan sekolah tukang itu pada tahun 1926 berbarengan dengan berdirinya gedung rumah misionaris, rumah pendeta, rumah dinasnya yang ini dia yang sekarang akan kita baguskan, karena rumah ini telah berdiri tahun 1926. Soal tanggal dan bulannya tidak ada data yang akurat tentang itu, tetapi karena ada informasi yang tertulis dari bangunan itu bahwa bangunan rumah ini didirikan pada tahun 1926, dan tidak lama berbarengan di sana sekolah tukang, di sana sekolah sini sekolah rakyat, di sana sekolah tukang yang menjadi Tugu Lumba Tukup, itu berbarengan di tahun 1926-27 dibangun oleh pada masa kepemimpinan Daniel Rieckhoff. Nah, sekarang sekolah tukang itu sudah tidak ada lagi, dan kemudian tanah tempat sekolah itu sudah dikembalikan kepada Marga Lumba Tukup yang opungnya dulu menghibahkan tanah itu untuk HKBP. Selanjutnya untuk sekolah rakyat yang tadinya adalah milik HKBP, sekarang sudah sekolah itu sudah dipakai, lahan adalah milik HKBP, tetapi gedung itu adalah milik pemerintah. Jadi di 3 lahan SD 1 yang ini, di sana di atas ada SD 2, SD 3, itu adalah gedung pemerintah sekolah negeri, tetapi pemakaian lahan adalah hak pakai. Itu mutlak milik HKBP Nainggolan. Nah, berselang 9 tahun setelah 1926, tetap masih dalam masa kepemimpinan misionaris Daniel Rieckhoff, karena adanya situasi wabah disentri yang melanda Pulau Samosir, khususnya Nainggolan pada waktu itu, karena mau berobat ke Pangururan atau ke Balige sangat jauh, maka diinisiasi oleh misionaris Daniel Rieckhoff lah pada waktu itu dengan membuka rumah sakit HKBP Nainggolan yang berjarak kurang lebih 500 meter dari lokasi ini, dan di sana dia seperti itu dia. Jadi secara sederhana kami mau katakan bahwa komplek ini yang kita pijak ini dengan yang di seberang jalan ini adalah pergunungan HKBP yang tadinya itu di situ lengkap ada gereja, ada sekolah, dan
dan sesuai dengan informasi di atas simpang 4 sana dulu ada klinik sebelum adanya rumah sakit HKBP Nainggolan, kira-kira begitu. Ya, jadi warga pertama? Ya, jadi yang dibaptis 1893 Injil masuk ke Pulau Samosir, ke Nainggolan. Menurut catatan buku Bolon, ada 14 orang pada tanggal 1 April 1900 yang dibaptis menjadi Kristen. Termasuk salah satunya adalah tokoh yang sangat dihormati, dia sebagai datu adalah Opusi Barung, marga Sirumahombar, tetapi aslinya Lumban Raja, yang kemudian dia dibaptis oleh misionaris Bargansit, yang membaptis bersama dengan 14 orang, kemudian namanya dirubah menjadi Israel. Sirumahombar dari nama Opusi Barung. Dia lahir pada tahun 1850. Jadi dia dibaptis pada usia 50 tahun. Dialah orang yang paling tua yang kemudian menjadi Kristen di usia 50 pada waktu itu. Kira-kira gitu. Ya, saudara, setelah kita bercerita tentang bagaimana misionaris pertama membangun gereja dan memetakan pelayanannya, nah, kita akan bergerak menuju rumah dinas pelayan misionaris kita yang pertama yang ada di seberang depan sana. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sekarang bergerak menuju rumah dinas para misionaris kita yang pertama. Nah, bagaimana sejarah tentang rumah dinas ini? Kita akan berbicara wawancara dengan Bapak Pendeta Samuel Banjarnahor. Silakan Bapak. Terima kasih Yang Preses. Seperti yang kami informasikan tadi, bahwa pasca dibangunnya gereja permanen pada tahun 1924, setelah berlari dari perlapian yang di bawah sekitar 100 meter, kemudian dibangunlah rumah misionaris sebagai tempat tinggal pendeta misionaris pada tahun 1926 tepatnya, yang pada kala itu dipimpin oleh misionaris Daniel Rikuk. Jadi Daniel Rikuk inilah yang pada masa itu yang merancang pembangunan rumah dinas misionaris ini. Awalnya rumah dinas ini dia berkolong, rumah panggung. Namun pada masa pendeta Pangaloan Parhusip Nainggolan yang mengula di HKBP Nainggolan di tahun 1978 sampai dekade 1983. Kemudian rumah ini tahun 83 diturunkan dari berkolong marbara, jadi kemudian menjadi tidak berkolong lagi. Nah, inilah keadaannya, dan rumah misionaris ini sudah tidak ditinggali kurang lebih 6 tahun setelah pembangunan rumah baru permanen Pendeta Resort Nainggolan. Jadi selama tahun 1926 pada masa misionaris sampai tahun 2018 rumah ini tetap dipakai sebagai tempat tinggal para pendeta yang melayani di HKBP Nainggolan. Dan rumah ini ukurannya sangat besar, meniru fashion ataupun model rumah yang ada di Eropa, karena rumah ini juga ternyata diperuntukkan juga sebagai kantor daripada HKBP Resort Nainggolan. Kalau menelisik ke belakang, ternyata pada masa-masa pra-peralihan misionaris kepada pendeta pribumi, HKBP Nainggolan ternyata pernah menjadi distrik, center distrik di distrik 7 Samosir. Itu sebabnya rumah ini dibentuk secara besar dan ada satu ruangan sebagai kantor daripada gereja itu sendiri. Saya kurang tahu pada dekade tahun berapa pernah HKBP Nainggolan ini menjadi distrik, karena mungkin mengikuti sejarah yang pernah kami dengar, ternyata
setiap pendeta yang terpilih menjadi koordinator wilayah atau preses pada waktu itu, yang dia adalah pendeta resort di sana, dia juga di situ bertempat dan berkantor, dan tempat itu dijadikan sebagai distrik. Jadi distrik dulu ternyata berpindah-pindah tempat dan lokasinya, bisa di Ambarita, bisa di Pangururan Bolon, bisa di Nenggolan, kira-kira begitu. Nah, inilah dia dua daerahnya sekarang sudah Luar biasa oleh semak-semak karena tidak ditinggali lagi. Nah, dalam rapat Huria HKBP Nenggolan di tahun 2024 ini direncanakan bangunan ini akan dipugar dan difungsikan menjadi rumah sejarah serta guest house yang multifungsi, yang diperuntukkan untuk siapa saja yang datang mengenang sejarah kekristenan di tanah Samosir, di Nenggolan. Dan di gedung ini ada beberapa arsip-arsip tua, buku-buku yang masih tertinggal, ada yang masih terselamatkan, ada juga yang tidak lagi terselamatkan karena dimakan oleh waktu, oleh rayap, seperti itu dia. Nah, itu penampakannya seperti ini. Jadi kalaupun hari ini kita melihat ada bongkaran-bongkaran, itu adalah rencana HKBP Nenggolan mau memugar atau merehab bangunan ini sebagaimana aslinya supaya mengenang kembali sejarah kekristenan itu sendiri. Terima kasih. Untuk karena asli lama di mana terselamatkan nunggu kami 7.000 kabuku bulun lah yang terselamatkan. Di sana bisa merkat terus, tahu? Sungguh sungguh. Oma ada satu meninggal dia pagarannya tengah. Jadi presiden gue adalah tahun 7 Mei 1893. Jadi awal kalau jangan ada Jerman lagi yang jadi tahun itu. Setelah penelitian di mana atau Jerman dari mana tanggal 5. Jadi dari mana tak pola persoalannya ini? Ada yang pasti anak-anak atau persepsi sedahulia. Ya, ini adalah gereja cabang dari gereja pertama HKBP Resort Nenggolan. Cabangnya ada 10 saat itu, yaitu harian yang berdiri 1 Juli 1900, Mutarihik 29 September 1907, Pananggangan 1910, Sipira 25 Desember 1911, Jaji Marapot 25 Desember 1912, Sipakko 25 Desember 1914, dan Perhorian 5 Mei 1948, Padiangan 1968, dan Arung 1977. Tapi dua dari cabang ini telah memisah menjadi resort harian, ya. Harian yang dipimpin harian dan Cipako menjadi resort harian yang dipimpin oleh Pandana Daslan Raja Gugu. Nah, seperti itu. Ini masanya pusung betul di sana. Berarti gerejanya dulu topi gimana mulai baruan. Sai dibangun 1971, dia poin saya siap dua loh. 1971 mate. 1971 mana peletakan batu pertama. Itu Bang, gereja yang baru. Tadi udah disorok kan? 1971 dimasuki 1978. Jadi kalau kita lihat di seberang sana adalah gereja yang baru, itu dibangun tahun 1971, dan ini sekarang adalah rumah dinas dari pendeta resort yang baru, pendeta Samuel Banjarnahor, dibangun 2018. Nah, inilah sekarang sejarah awal sampai sekarang dalam pelayanan misionaris kita menyambut pesta besar Akbar 30 Juni 2024, pesta Akbar Sending sedunia HKBP. Terima kasih, Tuhan berkati. Begitulah awal dari sejarah masuknya Injil di tanah Samosir, kebaikan Tuhan yang mengutus para misionaris, dimulai dari
Dr. E.L. Nommensen, kemudian dilanjutkan oleh J. Warneck dan para pensioner setelahnya. Hingga saat ini para hamba-hamba Tuhan masih diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam menyampaikan kabar baik, kemenangan di dalam Dia. Itu sebabnya mari kita bersyukur sebagai umat Tuhan yang akan menjalankan pekabaran Injil pula bagi sesama, karena Injil adalah hutang kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain serta bagi segala makhluk, karena kita pun telah merasakan kemenangan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian yang dapat kami sampaikan langsung pekabaran Injil jejak sejarah Zending di kawasan Samosir yang berlangsung dekade sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat ulang tahun Zending yang ke-125 HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Kabarkan Zending!